Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sahabat-sahabat sekalian, bagi yang pertama kali baru melihat video ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Linawati Samosir. Saya adalah salah satu pendidik di SMP BP Tahfiz At-Taubah, di mana SMP BP Tahfiz At-Taubah ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Wakaf At-Taubah Batam. Baiklah sahabat sekalian, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang luar biasa. Buku ini berjudul Mengapa Siswa Gagal. Buku ini adalah karya seorang berkebangsaan Amerika bernama John Holt. John Holt ini lahir pada tahun 1923, kemudian meninggal pada tahun 1985. Memang buku ini sudah lama diterbitkan, tapi penulis buku ini sendiri adalah seorang penulis dan juga tokoh reformasi di bidang pendidikan. Jadi bukunya hingga saat ini sudah banyak diterjemahkan, bahkan ke dalam 14 bahasa. Dan buku yang saya pegang ini adalah buku edisi revisi pertama yang diterbitkan pada tahun 1982. Judul asli dari buku ini adalah How Children Fail. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 4 bab dan juga 310 halaman. Oke, apa sih pentingnya buku ini untuk kita review? Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang berprofesi sebagai murid atau sebagai orang tua, sebagai guru, buku ini sangat bermanfaat karena di sini kita dapat mengidentifikasi mengapa anak-anak kita gagal dalam pendidikannya. Begitu. Nah, buku ini sangat recommended. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan catatan dari penulisnya, yaitu penulis ini melakukan penelitian pada tahun 1958. Dia melakukan penelitian di sebuah sekolah dan dia juga sekaligus mengajar dan juga mengamati saat tenaga pendidik yang lain mengajar. Di setiap kali kesempatan, penulis selalu membuat catatan-catatan kecil mengenai refleksi yang dia lihat, yang dia amati di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Begitu. Nah, di antara catatan-catatan John Holt, ada beberapa fakta yang ternyata terkuak. Pertama, yang menyebabkan siswa gagal, ternyata ada dari peserta didik yang sudah berpikir bahwa saya tidak pintar, saya memang sudah terlahir tidak pintar. Nah, pola pikir anak-anak tersebut didukung oleh perspektif orang-orang di sekitarnya yang juga ikut mengatakan bahwa sebagian orang memang sudah terlahir cerdas dan sebagian lagi tidak. Nah, dia sudah memvonis dirinya sendiri, saya tidak pintar, dan dia sudah patah semangat. Hal ini menyebabkan juga salah satu hal yang menyebabkan anak kita itu gagal dalam pendidikannya. Nah, poin yang kedua, fakta yang kedua ditemukan oleh John Holt saat meneliti adalah adanya siswa yang ketika berada di dalam kelas, dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus. Pikirannya melayang kemana-mana, hanya raganya yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi mustahil dia dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, masalah yang ditemukan lain apalagi, John Holt mengungkapkan bahwa dia mengamati anak-anak tersebut berada di bawah tekanan. Jadi mereka berada di bawah tekanan. Tekanan apa? Tekanan di mana mereka harus memuaskan keinginan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Seperti orang tua yang menuntut tinggi, dia harus sukses di semua bidang. Juga setiap guru mata pelajaran menuntut bahwa anak-anak ini harus mendapatkan nilai terbaik. Jadi dia merasa dalam belajar itu berada di bawah tekanan. Ini juga yang menyebabkan kelas itu atau anak-anak itu juga cenderung gagal dalam pendidikannya. Kemudian poin selanjutnya adalah mereka berada di dalam kelas yang merasakan ketegangan. Mungkin guru yang killer dalam tanda petik masuk ke dalam kelas, jadi mereka tegang, tidak rileks. Dia hanya takut kepada gurunya. Nah, di situ proses penerimaan pembelajaran itu sendiri
tidak akan maksimal. Hal tersebut juga dapat membuat mereka gagal. Nah, itu dari segi siswa. John Holt melihat itu dari segi siswa. Ada beberapa catatan yang beliau buat. Tetapi dari segi tenaga pendidik pun ada yang justru menyebabkan kegagalan siswa tersebut. Contohnya apa? Ketika mengajar, ketika dia mengajarkan sebuah materi sejarah misalnya. Nah, dia mengemas materi ini harus semenarik mungkin. Pendidik tersebut harus menanyakan kepada dirinya sendiri, seandainya dia diajarkan dengan metode seperti yang dia akan ajarkan, apakah itu menarik? Kalau menarik bagi si guru tersebut, maka kemungkinan besar peserta didiknya juga akan menarik. Dan kemungkinan besar materi itu akan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian juga guru-guru kita dalam menyampaikan materi kepada anak-anak terkadang tidak menghubungkannya, tidak memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak didik dan tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata. Contoh, penulis mengungkapkan dalam buku ini ketika mengajarkan matematika 1/2 ditambah 1/3. Guru matematika umumnya hanya memberikan gambaran 1/2 ditambah 1/3, rumusnya disamakan penyebut, kemudian dan seterusnya. Beberapa anak akan memahami itu, tapi mereka mungkin saja tidak mengerti apa sih gunanya ini di dalam kehidupan nyata mereka. 1/3, 1/2 ditambahkan. Bagaimana ketika menghadapi fakta di lapangan, apakah mereka mampu mengaplikasikan ilmu itu? Nah, John Holt di sini menerangkan sebaiknya cara mengajarkan ilmu matematika seperti ini kita menggunakan media yang dapat membuat peserta didik mengalami langsung dan terhubung dengan kehidupan nyata yang mereka alami sehari-hari. Contoh di sini di buku ini penulis menyarankan para pendidik menggunakan tongkat kuesioner. Nah, tongkat kuesioner ini mereka dapat menyusun 1/2, kemudian 1/3. Mereka dapat melihat real angka yang ada di sana. Jadi mereka mengalami tidak hanya dengan imajinasi angka, perkalian dan pembagian. Nah, itu. Nah, poin yang selanjutnya adalah yang menyebabkan siswa gagal adalah para pendidik kurang memahami karakteristik atau karakter setiap anak didiknya. Nah, bagaimana seorang pendidik hanya mengamati peserta didiknya hanya di dalam kelas? Ketika dia mengajar, apakah itu cukup? Apakah itu yakin dengan begitu kita mengenal karakter anak-anak kita? Menurut penulis buku ini, sama sekali tidak. Itu dianalogikan seperti seseorang yang ingin mengenal kehidupan hutan di tengah malam. Bagaimana kehidupan satwa-satwa yang ada di dalam hutan. Kemudian dia pergi ke hutan, dia membawa senter. Kemudian dia menyorot cahaya senter tersebut untuk melihat binatang-binatang atau hewan lain yang ada di sekitar hutan. Ketika kena sorot cahaya senter tersebut, kira-kira bagaimana tingkah satwa? Apakah dia masih bertingkah alami atau tidak? Tentu saja tidak. Maka, jika dia tetap menggunakan cahaya senter itu untuk mengamati, mengetahui kehidupan satwa di malam hari, maka dia telah gagal. Sama halnya dengan pendidik. Menurut John Holt, jika pendidik mengamati karakteristik siswa atau karakter siswa hanya ketika dia mengajar, maka dia gagal dalam mengenal karakter anak didiknya. Jadi bagaimana seharusnya? Nah, John Holt mengatakan untuk mengenal karakter anak didik butuh rentang waktu yang cukup lama. Dan seorang pendidik harus mengamati itu ketika murid kita, anak didik kita sedang tidak sadar, sedang diawasi, sedang diamati. Nah, dengan begitu dia akan berperilaku secara alami sebagaimana karakter dia sesungguhnya. Nah, dengan begitu guru dapat mengidentifikasi karakter anak didiknya masing-masing. Nah, dengan mengenal karakter anak didiknya, tentu saja dia dapat menemukan pola, metode, strategi mengajar yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Nah, itu dari segi guru. Kemudian, dari sisi sekolah, nah menurut John Holt, lembaga pendidikan juga turut serta menyumbang kegagalan para peserta didiknya. Loh, kenapa bisa ya? Nah,
Ternyata nih John Holt mengatakan bahwa banyak di antara lembaga pendidikan atau sekolah hanya mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan. Yang mungkin prosedur itu kurang bermakna, yang menuntut siswa peserta didik untuk menjawab jawaban yang kurang bermakna dari pertanyaan-pertanyaan yang juga kurang bermakna. Nah, jadi sekolah hanya menuntut ajari, ujikan, ajari, ujikan. Jika begitu, maka sekolah juga telah gagal atau turut berkontribusi menyumbang kegagalan peserta didiknya. Nah, lantas dari sekian banyak masalah-masalah, fakta-fakta yang menyebabkan kegagalan peserta didik, John Holt menyimpulkan di bab terakhir. Apa kesimpulannya? John Holt menyimpulkan bahwa tak seorang pun anak yang dilahirkan ke dunia ini bodoh, bodoh atau kurang pintar. Semuanya terlahir cerdas, kecuali memang memiliki keterbelakangan mental. Nah, kenapa bisa begitu? Coba kita amati bayi yang baru dilahirkan, kemudian dia bertumbuh. Apakah dia diajari? Apakah dia diajari berjalan? Apakah dia diajari berbicara? Apakah dia diajari untuk melakukan gerakan-gerakan yang kadang membuat orang tuanya takjub? Luar biasa. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah dilahirkan dengan kecerdasan yang luar biasa. Bisa belajar tanpa diajari dan bisa melakukan tanpa diajari. Nah, jadi John Holt meyakini bahwa tak ada satu orang pun yang terlahir bodoh atau kurang pintar. Jadi semuanya kita terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa. Nah, selanjutnya John Holt juga di dalam bukunya menjelaskan bahwa sekolah harus menjadi wadah bagi peserta didik untuk memuaskan keingintahuannya, bukan memuaskan orang-orang dewasa di sekitarnya, bukan memuaskan keinginan orang tua ataupun gurunya, tapi dia menjadikan sekolah menjadi wadah tempat memuaskan rasa ingin tahunya. Nah, sekolah juga menjadi tempat dia mengembangkan bakat-bakat dan talenta yang dia miliki. Nah, di sekolah juga dia dapat belajar mengenai kekayaan, kehidupan, keberagaman dari lingkungan sekitarnya. Juga guru, dia menyimpulkan guru ketika mengajar harus memberikan pengalaman nyata yang terkait dengan kehidupan nyata yang dialami langsung oleh peserta didik. Ketika seorang guru mampu memberikan pengalaman nyata, bukan hanya teori, hanya imajinasi, tapi anak mengalami sendiri, maka John Holt yakin anak-anak itu akan berhasil. Dan satu catatan yang John Holt tuliskan dalam buku ini yang penting sekali adalah apa yang tidak bisa dilakukan peserta didik kita hari ini bukan tidak mungkin dia akan mampu melakukannya, akan bisa melakukannya di masa yang akan datang. Jadi kita tidak boleh putus berharap. Jangan menjadikan siswa kita gagal. Jadilah guru yang cerdas, kreatif, dan bermartabat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ferrari. Bodies look like a Harley, they cool like the Mr. Bobby.